Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad Husaini. Saya dari Prodi Arsitektur Lanskap ITERA dengan NIM 120390039 TPB 57 dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS 2. Enjoy the video. Membuat program dengan bahasa pemrograman C++. Apakah itu percabangan, perulangan, dan array? Percabangan merupakan kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses dalam pemrograman. Perulangan itu gunanya untuk mengulang suatu program. Dan array merupakan tipe data untuk menyimpan banyaknya data. Table of contents. Yang pertama latar belakang, kedua penjelasan kode program, penjelasan flowchart program, dan terakhir demo program. Latar belakang. Program ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah PKS 2. Masih ada banyak mahasiswa yang belum mengetahui tentang kategori BMI tubuh mereka. Apakah itu kurus, ideal, gemuk, dan obesitas. Program ini dibuat untuk memudahkan para siswa ataupun mahasiswa yang kurang mengetahui kategori BMI tubuh mereka. Program ini juga dibuat untuk mengingatkan bahwa pentingnya menjaga pola makan dan kesehatan tubuh mereka apabila mereka sudah mengetahui kategori BMI tubuh mereka. Yang terakhir, memudahkan para siswa dan mahasiswa dalam menghitung rumus seputar kalorinis pada tahap persoalan yang sederhana. Ide program. Yang pertama, BMI. Program ini dibuat untuk memudahkan dalam menghitung BMI tubuh kita. Rumusnya BMI berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter dikuadratkan. Yang kedua, kalori jenis. Program ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menghitung kalori jenis. Rumusnya C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Oke, selanjutnya ini adalah flowchart dari BMI, yaitu program yang pertama. Di sini ada fungsi utama, kemudian ada deklarasi bilangan bulat dengan variabel N, kemudian ada output keluaran masukan, jumlah tinggi badan dan berat badan yang ingin dimasukkan. Kemudian ada input N, variabel N, kemudian ada deklarasi lari, tinggi, berat, dan BMI. Kemudian ada for, I dengan variabel I sama dengan 0 hingga ke N. Kemudian selanjutnya ada rumusan, di sini ada doing, penugasan dengan rumus BMI berat dibagi tinggi kuadrat, dia akan kembali ke sini dan kemudian akan ke ulangan lagi for di perulangan, terus kemudian ada keluaran output data ke, kemudian ada keluaran I plus 1. Di sini ada kayak percabangan if. Di sini ada apabila dia benar, keluaran kabupaten atau kemungkinan obesitas. Dan di sini apabila salah, di sini akan ke percabangan selanjutnya yaitu if dengan kategori BMI lebih dari sama dengan 29,9 dan orang akan ke BMI berat badan, dan apabila salah dia akan ke percabangan yang selanjutnya yaitu antara keluaran normal ideal ataupun keluaran berat badan dengan kategorinya. Dan apabila selesai dia akan kembali ke sini, dan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi C++ untuk membuat program BMI. Itu merupakan gabungan dari biologi dan matematika ya, karena dalam biologi itu ada matematikanya, yaitu di materi BMI. Nah, ini ada, kita masukin dulu include IOStream yang berfungsi untuk menjalankan perintah input atau output pada suatu program. Nah, ini input math itu berfungsi untuk menjalankan perintah matematika dalam program. Kemudian kita masukin user namespace seperti biasa, integer main. Nah, ini si outnya. Masukkan jumlah tinggi badan dan berat badan yang ingin masukkan. Jadi kita suruh milih berapa orang yang akan kita data. Nah, kemudian float tinggi, berat, dan BMI. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N, dan juga I++. Nah, ini integernya ya, kita masukin ini ya. Dengan si out data ke. Nah, ini data. Tergantung data yang kita berapa orang yang kita data. Nah, ini misalnya data pertama. Masukkan data tinggi badan, masukkan berat badan si outnya. Lalu nanti kita suruh masukin tinggi kita berapa, tinggi berat badan kita berapa, biar kita data.
dengan fit for integer sama aja, ini yang kayak di atas, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah ini rumusnya ya, penugasannya itu. Berat per kali tinggi per 100 dengan kita for integer ini sama cout data ke BMI-nya ini kriterianya ya. Lebih dari 30 itu akan kehubungan kapasitas hasil dari BMI yang kita data. Dengan kita masukin else if percabangan yang selanjutnya 9,9 dan lebih dari sama dengan 25 itu akan kelebihan berat badan atau gemuk. Dengan masukin ENDL jangan lupa. Yang selanjutnya lebih kurang dari 34,9 atau lebih dari 18,5 itu normal. Di antara ini ya. Di antara ini sama ini. Nah, kemudian cout kekurangan berat badan itu yang di bawah dari semua ini. Kita coba run ya. Masukkan jumlah tinggi berat badan dan berat badan yang ingin masukkan. Misalnya kita game data 4 orang. Masukkan tinggi badan. Misalnya 160. Beratnya misalnya 88. Masukkan tinggi badan 170. Beratnya 89. Nah, masukkan tinggi badan misalnya 165. Beratnya 50. Nah, saya data keempat, masukkan tinggi badan 169. Beratnya 51. Nah, ini ada kriterianya ya. Pertama kegemukan, obesitas, data ke-1. Dengan data kedua kegemukan juga. Ini data ketiganya normal. Dan data keempatnya kekurangan berat badan. Ini 180, 51. Nah, seperti itu saja yang sudah ada pertama kali ini. Materi, kalau jenisnya. Nah, di flowchart ini kita akan mulainya dari fungsi utama, kemudian kita mendeklarasikan lari, yaitu Q, M, delta T, dan juga C. Deklarasi bilangan bulat pilihan dengan variabel N, kemudian string lanjut. Nah, di sini lanjutnya kita akan mengoutputnya dengan isinya dengan rumus kalau jenis C sama dengan Q per M kali delta T. Dapat menuliskan rumus yang dapat dicari yaitu Q banyaknya kalor yang dapat diterima atau dilepas oleh suatu benda. M massa benda yang menerima dan atau melepas kalor, dan juga delta T perubahan suhu. Dan C itu sendiri adalah kalor jenis. Di sini akan kita masuk, kemudian kita akan masuk ke for. Selanjutnya kita akan ke sini. Nah, di sini kita akan input pilihannya. Di sini kemudian masuk ke percabangannya yaitu if pilihan 1. Kan sini ada pilihan if pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan sini juga pilihan 4. Nah, jika benar kita pilihan 1 itu masuk ke inputnya yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T. Kita masuk ke kita nginput. Nah, kita membuat pilihan 1 itu dari mencari Q ya. Kemudian kita masuk ke sini for J sama dengan hingga N. Selanjutnya kita akan masukkan C, masukkan delta T, dan juga ada M. Nah, di sini kita akan melakukan penugasan atau do. Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, kemudian dikeluarin, di output banyaknya kalor sama dengan seperti itu. Kemudian di output lagi Q, karena kita mencari Q kan. Ini output Q. Kemudian selesai. Nah, kita masuk ke jika kita memilih percabangan ini, kita memilih pilihan 2. Nah, jika kita memilih pilihan 2, yaitu kita masuk ke outputnya, mencari M sama dengan Q sama dengan per C kali delta T. Kemudian kita masuk ke for J sama dengan 0 hingga ke N, sama ya. Kemudian kita input C, input delta T, input Q sini ya. Masuk ke pilihan 3 sekarang. Nah, pilihan 3 kita masukkan, kita sekarang mencari delta T. Nah, tadi kan mencari M, ini kita mencari delta T. Nah, jika ini delta T berarti kita dengan 0 hingga ke N. Selanjutnya kita masukkan input, masukkan C, terus input Q, input M,
Nah, sudah masuk ke penugasannya, yaitu do. Delta T sama dengan Q per M kali C. Oke, kemudian kita masuk ke pilihan 4. Jika benar, yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Cari kalor jenis. J sama dengan, kita masuk ke for, sama 0 hingga ke N. Kemudian selanjutnya kita input Q, input delta T, input M. Nah, di sini ada do penugasannya Q per M kali delta T. Kemudian kita output kalor jenis karena itu kita mencari C. Nah, sudah selesai. Nah, jika salah kita ke sini ya guys. Lanjut. Dan juga ini kan berhubungan ya. Lanjut, kemudian kita masuk ke if lanjut sama dengan if lanjut B. Jika benar, program akan mengulang kembali. Jika salah, program selesai. Jadi kita akan bisa berulang kali gitu ya ngerjainnya. Akan ke sini, balik lagi ke for awal, kemudian selesai N. Kita lanjut ke sini, N juga akhir. Nah, sini programnya ada include stream using namespace std, integer main, integer n pilihan, kemudian floatnya key m delta t dan juga c. Kita lanjut caranya dengan cout rumus kalor jenis c sama dengan q per m kali delta t. Kemudian cout rumus yang dapat dicari. Ada 4 pilihan, ada q, m, delta t, dan c. Sini ada penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk ke for integer i sama dengan 1, i kurang lebih dari 0, i plus plus. Siap pilih rumus yang ingin dicari dengan format 1, 2, 3, 4. Yang pilihan tadi ini 1, 2, 3, 4. Dan sini ada sin pilihannya. Kita masuk ke if pilihan 1. Apabila kita memilih pilihan 1, itu kita masuk ke cout key sama mencari key sama dengan c kali m kali delta t. Masukkan banyak rumus key yang ingin dicari. Jadi ingin berapa data yang kita ingin cari. Data berapa? Misalnya data ke 1. Nah, ini c plus 1. Masukkan c, masukkan delta t, masukkan m nih coutnya. Kemudian kita masukin berapa c, delta t, dan m-nya tadi. Dengan masuk cout key. Ini rumusnya C kali M kali delta T. Nah, apabila kita masuk ke pilihan 2, yaitu cout M, cari M, Q per C kali delta T. Masukkan berapa banyak rumus M dicari seperti tadi, berapa data. Dengan for integer, sama aja C sama 0, C kurang dari N, C plus plus. Data ke, misalnya data yang pertama, tergantung data ke berapa, masukkan C, delta T, dan Q. Ini sama aja, berapa sin-nya. Dengan Q, rumusnya Q kali per C kali delta T. Nah, ini masuk ke else pilihan. Selanjutnya kita masuk ke else if pilihan ketiga. Mencari delta T. Q per M kali C. Masukkan berapa banyak rumus delta T yang ingin cari. Nah, ini sin-nya. Integer sama aja. Data ke ini tergantung data ke berapa. Masukkan C, Q, dan M. Nah, ini masukkan berapa C, Q, M-nya. Dan delta T rumusnya Q per M kali C. Nah, ini doing-nya ya, penugasannya juga penugasnya. Ini else if pilihan 4, cout mencari C atau kalor jenis. Nah, ini rumusnya. Masukkan banyak rumus yang dicari, tergantung banyak datanya berapa yang kita inginkan. Nah, ini rumusnya Q per M kali delta T. Jika ingin mulai kembali, jika tidak pilih M. Nah, ini apabila Y akan lanjut dan Y akan program selesai seperti itu. Nah, ini dan O, ayo kita running. Dengan pilih rumus yang ingin dicari dengan format 1. Berapa rumus yang ingin dicari? Kita satu data aja ya. 1. Kita masukkan C misalnya asal. Nah, 120. Jika Y, kita lanjut. Misalnya kita Y. Pilih format 2. Yang kedua. Mencari M. Masukkan banyak data. Misalnya 2. Nah, ini kita 2 data ya. Masukkan C. Nah, masukkan data ketiga, data kedua. Nah, pilih Y jika ingin mulai kembali, jika tidak pilih M. Kita lanjut aja, Y. Nah, kita pilih ke yang ketiga. Cari delta T. 1 aja, masukkan C. 3, 4, 50. Delta T 0,24. Pilih Y. Kita pilih Y aja ya. Nah, keempat. Bisa mencari kalor jenis sekarang. Rumus cari 1 aja. 2, 3,
tidak salah. Nah, C-nya 3. Nah, pilih Y jika mulai kembali. Nah, ini Y akan lanjut, tapi kalau Y N kita akan program selesai. Nah, N program selesai.